Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya hingga kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini, Majelis Al-Ilm, yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ini dapat memberikan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita bahas adalah materi yang merupakan salah satu sebab terbanyak yang menjadikan seseorang masuk surga, yaitu materi tentang akhlak. Tentu yang dimaksud dengan akhlak adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Insyaallah materi ini merujuk pada kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala dengan judul Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar tentang akhlak. Langsung saja kita masuk pada muqaddimah yang beliau sampaikan. Jadi salah satu sebab ditulisnya risalah ini, atau dari mana asal muasal beliau menulis risalah ini. Qala al-muallif hafizahullah taala al-muqaddimah. Muqaddimah yaitu kata pengantar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah sering kita dengar. Sepatutnya seorang muslim di dalam memulai yaitu khutbahnya atau risalahnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara jalan yang ditempuh oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa hadhihi silsilatun nafi'atun, maka ini adalah silsilah yang bermanfaat. Silsilah yaitu rangkaian acara yang berseri, gitu ya. Fi ahaditsil akhlaq, di dalam hadis-hadis tentang akhlak. Qaddamtuha fi halaqatin yaumiyatin, yang aku sampaikan di halaqah yaumiyah, halaqah harian, khilal syahr Ramadan al-mubarak, di bulan Ramadan yang penuh berkah, li'ami wahid,
wa arba'in ba'da alfa arba'imi'atin minal hijrah, pada tahun 1441 Hijriah. Baru saja berarti ya, tahun 1441 Hijriah. Fi qanatis sunnah an-nabawiyah. Program acara ini ada pada channel Sunnah Nabawiyah. Jadi beliau mengisi di salah satu channel media elektronik yang tentu saja ada di Saudi Arabia. Setiap bulan Ramadan, tiap hari beliau menyampaikan materi tentang hadis-hadis akhlak ini. Wa qad laqitu bi fadlillahi qabulan ladal mustami'in, dan aku menjumpai atas karunia Allah apa yang aku sampaikan ini diterima oleh para pendengar. Wa raghibal katsiru fi tab'iha wa nashriha, dan kebanyakan juga menginginkan untuk dicetak dan disebarkan. Ya, litatanawwa'al ifadatu minha, agar faidahnya lebih banyak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita bahas ini sekali lagi sebenarnya adalah materi yang telah disampaikan secara ceramah begitu ya. Jadi bukan menulis. Beliau tidak menulis sebagaimana para penulis biasanya, tetapi beliau menyampaikan ceramah. Nah, kemudian ceramah itu direkam lalu disusun ulang. Ya, jadi setelah ceramah itu disampaikan selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, maka banyak yang menginginkan agar hasil ceramah itu ditranskrip ulang, dicetak, kemudian disebarkan. Ya, agar apa? Agar faedahnya lebih meluas. Karena kalau mendengarkan rekaman ceramah, ya membutuhkan waktu dan perangkat yang memadai. Tapi kalau ditulis atau dibukukan, maka sewaktu-waktu kita bisa membacanya. Dan ini yang beliau harapkan. Jadi kajian yang beliau sampaikan itu di transkrip, dicetak, kemudian disebarkan. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita kepada seorang ulama besar yang telah wafat rahimahullah ta'ala, yang juga memiliki kebiasaan yang sama. Jadi beliau banyak menyampaikan materi-materi kajian baik melalui audio maupun video, tapi kebanyakannya audio, direkam melalui suara. Kemudian setelah itu banyak yang mentranskripnya. Jadi suara itu ditulis ulang, hasil rekaman suara ditulis ulang, jadilah sebuah kitab. Siapakah beliau? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab-kitab beliau itu yang dominan adalah hasil dari ceramah yang ditulis ulang. Di antaranya Syarah Riyadhus Shalihin, ya, dan masih banyak lagi. Itu sebenarnya bukan beliau tulis sendiri dengan tangan beliau, tapi beliau menyampaikan ceramah, kemudian ceramah itu diketik ulang oleh murid-murid beliau atau oleh orang-orang yang lainnya. Nah, setelah itu dijadikan buku, kemudian baru dipisahkan. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pun juga sama, memiliki kesamaan. Jadi beliau banyak produktif menyampaikan kajian dalam bentuk ceramah, kemudian hasil ceramah beliau ditulis ulang. Ditulis ulang, jadilah sebuah kitab. Dan yang menakjubkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kedua ulama tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah, keduanya ketika menyampaikan ceramah melalui lisan dan ketika sudah menjadi buku, ini seakan-akan kita tidak merasakan kalau ini ceramah. Jadi seakan-akan ini apa? Menulis dengan tangan. Dan ini salah satu di antara keistimewaan sebagian para ulama. Ya. Jadi tatkala menyampaikan ceramah itu runtut, ya, runut gitu ya. Jadi seakan-akan ini tulisan beliau. Nah, kita kalau ceramah kemudian
dibukukan, ditulis ulang, mungkin kita akan menjumpai banyak kata-kata yang kacau. Ya. Jadi nggak sama kita dengan para ulama. Jangankan kita dengan para ulama, jangankan ustadz dengan para ulama, sesama ulama saja tidak ada yang bisa menyerupai mereka, atau tidak banyak ya yang bisa memiliki kemampuan seperti mereka. Kalau kita buka ceramah-ceramah para ulama kita, ya rata-rata menyampaikan secara bebas. Kemudian kalau ditulis ulang, ya ini berantakan. Entah itu ada pengulangan kata, atau ada salah ucap, atau ada apa-apa. Yang jelas butuh lama untuk mengeditnya. Ya, bayangkan. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Razak hafizahumullah, ini mungkin hanya sedikit saja perlu diedit. Ya, dan ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada para ulama kita. Jadi seakan-akan lisan beliau itu adalah kitab beliau. Nah, kemudian dia menyampaikan waqad kuntu syara'tu fi i'dadiha, dan aku memulai di dalam menyiapkannya, yaitu menyiapkan antara hasil transkrip dengan yang akan dicetak. Jadi mengedit ceramah yang sudah ditranskrip. Fi yaumil khamis ats-tsalits wal 20 min syahri Sya'ban, pada hari Kamis 23 bulan Sya'ban. 23 Sya'ban. Wa waqa'al faraghu minha fi yaumis sabt, dan selesai pada hari Sabtu. Tapi ingat, ini Sabtunya bukan Sabtu beberapa hari setelah Kamis. Ats-tsalits wal 20 min syahri Ramadan al-Mubarak, yaitu Sabtu pada tanggal 23 di bulan Ramadan, bulan yang barokah. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan. Ya, memulai untuk memeriksa hasil transkripnya itu di bulan Sya'ban dan selesai di bulan Ramadan. Waktu yang cukup lama untuk merapikan, mungkin untuk menghapus kata-kata yang diulang dan lain sebagainya. Wa as'alullah al-karima an yu'zima an-naf'a biha, aku memohon kepada Allah yang mulia untuk memberikan banyak manfaat dengannya. Wa an yaj'alaha liwajhihi khalisah, dan agar menjadikan risalah ini ikhlas mengharap wajah Allah. Wa an yataqabbalaha biqabulin hasanin, dan agar Allah menerima dengan penerimaan yang baik. Innahu sami'un qaribun mujib, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau menutup mukadimahnya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak, yang bermula dari ceramah yang beliau sampaikan setiap hari di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Ya, jadi kita akan membaca hasil ceramah beliau yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga mudah untuk kita bacakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bab yang pertama, pembahasan pertama ini beliau akan membahas tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi mengapa beliau membahas tentang hadis-hadis akhlak? Apa yang memotivasi beliau untuk menyampaikan materi tentang akhlak? Dan apa urgensi keutamaan akhlak yang mulia? Maka pada bab yang pertama ini akan kita bahas. Qala al-muallif hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, nas'alullah azza wa jalla, kita memohon kepada Allah azza wa jalla an yamunna alaina, agar memberi anugerah kepada kita semuanya, bil adabil karim, dengan adab yang mulia, wal khuluqil qawim, dengan akhlak yang lurus, alladhi huwa hadyi
alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan petunjuk dari suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang mulia, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah akhlaknya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada keutamaan akhlak yang mulia yang kita dapatkan dari hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang lain, cukup dengan kita mengetahui kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak mulia, maka cukup. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi segala kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala macam materi-materi kebaikan ada pada diri beliau. Mulai dari akidah, ibadah, muamalah, termasuk juga akhlak. Ya, kalau tidak kita jumpai keutamaan akhlak yang mulia, melainkan inilah akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang beliau bahwasanya beliau adalah suri tauladan kita yang wajib untuk kita ikuti dalam segala urusan, termasuk akhlak yang mulia. Nah, karena beliaulah memiliki akhlak yang mulia, alladzi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, di mana Allah berfirman, Allah rabbuhu, Tuhannya Nabi SAW dan Tuhan kita semua mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Wa an yahdiyana, dan juga semoga Allah memberikan kita hidayah li ahsanil akhlak, pada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illahu, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak terbaik kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasrifa 'anna sayyi'aha, dan agar Allah memalingkan dari kita keburukan akhlak. La yasrifu 'anna sayyi'aha illahu, karena tidak ada yang bisa memalingkan dari kita keburukan akhlak melainkan Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Syekh Abdul Razak sebelum masuk ke dalam pembahasan akhlak, beliau berdoa kepada Allah dua perkara. Yang pertama, agar diberi hidayah, petunjuk, memiliki akhlak mulia. Dan yang kedua, agar dihindarkan dari akhlak yang buruk. Karena apa? Yang maha memberi petunjuk adalah Allah, dan yang maha menghindarkan kita dari keburukan juga Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, beliau mengatakan, innal khuluqa wal adab, sesungguhnya akhlak dan adab, unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, adalah inti kebahagiaan seorang manusia dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Jadi akhlak dan adab adalah sebab kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Wa mastujlibatil khairatu bimithlil khuluq al-fadil wal adab al-karim. Dan tidaklah seseorang mendapatkan kebaikan yang semisal dengan akhlak yang utama dan adab yang mulia. Wad-dinu kulluhu khuluqun, bahkan agama ini seluruhnya adalah akhlak. Ya. Loh, tauhidnya mana? Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid pun bagian dari akhlak. Yaitu bagaimana akhlak kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, keyakinan kita
tentang Allah Subhanahu wa taala misalnya. Apa yang wajib kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang telah kita pelajari sejauh ini, tauhid dengan 3 macamnya, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Ini semua bagian dari akidah. Mengapa dikatakan agama seluruhnya itu akhlak, padahal ini ada masalah akidah? Jawabannya, akidah pun, tauhid pun, ini kalau kita cermati termasuk bagian dari akhlak, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib untuk kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang wajib kita lakukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang tauhidnya menyimpang terhadap Allah, maka dia telah berakhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan wad-dinu kulluhu khuluqun, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Maka apa yang bertambah di dalam dirimu pada akhlak yang mulia, maka bertambah pula lah di dalam dirimu, yaitu kualitas agama. Sejauh mana baiknya akhlakmu, sejauh itu pula lah baiknya agama. Jadi akhlak menentukan kebaikan seorang muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang perkara yang banyak atau yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini yang tadi saya singgung ya. Akhlak termasuk salah satu sebab terbanyak seseorang masuk surga. Ini hadisnya. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat istimewa, yang menunjukkan kepada kita sebab terbesar manusia masuk surga. Ada 2, taqwallah dan husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Namun sangat disayangkan, akhlak yang mulia banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Seakan-akan ketika kita mempelajari agama, ketika kita ingin kembali kepada Allah dari masa-masa suram, ketika kita ingin menjemput hidayah, seakan-akan hal yang paling penting dan yang senantiasa kita kejar hanya masalah tauhid dan akidah. Terkadang kita melupakan akhlak. Bahkan sampai ada ungkapan yang penting akidahnya, yang penting tauhidnya. Memang benar kalau kita lihat dari satu sisi. Ya, yang paling utama taqwallah, benar. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, tepat. Tapi jangan sampai dengan kita mementingkan masalah tauhid, kita melupakan akhlak. Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan sebab manusia masuk surga ada 2, bukan hanya 1. Selain yang pertama taqwallah, jangan lupakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan saya rasa insyaallah kita yang sudah mulai rutin menghadiri kajian-kajian sunnah, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa memperbaiki diri dengan kajian tauhid, kajian akidah. Secara garis besar kita sudah paham bagaimana seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara global. Meskipun secara perinciannya butuh kita pelajari lebih dalam. Ya. Jadi insyaallah kita semua dalam masalah tauhid memiliki keseriusan, memiliki yaitu kesungguhan.
Tapi dalam masalah akhlak yang praktek kesehariannya ini bisa kita rasakan sungguh luar biasa. Ya, banyak di antara kaum muslimin maupun ikhwan-ikhwan yang sudah mengaji melalaikan masalah ini dengan dalih yang penting tauhidnya, yang penting akidahnya. Jadi seakan-akan melupakan akhlak. Padahal sekali lagi akhlak salah satu sebab terbanyak seseorang masuk ke dalam surga, dan caranya mudah. Ya, semudah kita mempelajari tauhid karena ini masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak pun mudah. Tidak perlu kita mengeluarkan banyak biaya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Hanya saja memang butuh latihan di dalam hati-hati kita. Ini yang jadi masalah. Ya, oleh karena itu pembahasan ini kita kaji di dalam kajian rutin kita ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya menjelaskan, faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya akhlak yang mulia ini min asbabi dukhulil jannah, di antara sebab masuk surga. Wa qaranahu bittaqwa, dan Allah kaitkan akhlak ini dengan takwa dan husnul khuluq. Allati hiya a'zamu wasiyatin, yang merupakan wasiat yang paling agung. Memang tidak kita pungkiri jamaah sekalian, hal yang paling utama adalah takwa. Ya, hal yang paling utama adalah takwa Allah, tidak kita pungkiri. Karena ini terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, terkait dengan wasiat yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ittaqillaha haitsuma kuntum. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya, tidak ada yang paling banyak dibandingkan dengan takwa. Ya, takwa adalah hal yang paling utama. Namun di dalam hadis ini Allah kaitkan takwa dengan husnul khuluq. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa kepada Allah itu memperbaiki hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Bagaimanapun juga hak Allah itu lebih utama dibandingkan dengan hak makhluk. Maka takwa Allah diletakkan pada poin yang pertama. Dan ini nggak bisa ditawar. Kewajiban yang paling wajib adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kaitannya dengan apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Wa husnul khuluq, atau wa husnul khuluq, sedangkan akhlak yang mulia yuslihu ma bainahu wa baina khalqih, yaitu memperbaiki hubungan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Fataqwallah, maka takwa kepada Allah, tujibu lahu mahabbatallah, itulah yang bisa menjadikan cinta kepada Allah. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi, sedangkan husnul khuluq itu menyeru kepada cinta kepada Allah, atau cinta kepada sesama manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bisa bayangkan dua hal ini menjadi sebab masuk surga. Karena memang apa? Kita harus yang pertama menjaga hubungan kita dengan Allah, yang kita kenal dengan istilah apa? Hablum minallah. Dan yang kedua, bagaimanapun juga kita hidup bersama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kita juga harus menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain. Dan ini disebut dengan hablum minannas. Dan kedua perkara ini tercakup dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi.
Yang intinya, siapa yang bisa menjaga baik hubungannya dengan Allah dan menjaga baik hubungannya dengan sama manusia, maka dialah orang yang akan dimudahkan masuk surga. Hal yang paling banyak menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, adalah siapa yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekali lagi, akhlak memiliki peranan penting tentang nasib kita nanti di akhirat. Apa itu? Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, dicintai oleh beliau, dan orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat dengan beliau. Dan orang yang dicintai oleh beliau ini tentu saja ini hak beliau. Beliau memilih siapapun, itu hak beliau, bukan kita. Kita hanya bisa mengaku. Kita hanya bisa mengaku. Saya cinta kepada Rasulullah, saya mencintai Rasulullah. Itu pengakuan kita. Tapi apakah kita dicintai oleh Rasulullah SAW? Belum tentu. Dan Rasulullah SAW telah memberikan rahasianya atau memberikan petunjuknya bagaimana agar kita dicintai beliau, bagaimana agar kita dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Dan itu adalah perkara yang cukup mudah sebenarnya. Beliau mengatakan ahasinakum akhlaqa, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak seseorang, maka akan semakin dicintai oleh Rasulullah SAW, maka akan semakin dekat duduknya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Namun sekali lagi, akhlak yang mulia ini banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Padahal ini akan mempengaruhi kecintaan Nabi kepadanya, mempengaruhi dekat tidaknya dia dengan Nabi SAW nanti di akhirat. Kita semua ingin dicintai Rasulullah. Kita semua ingin dekat dengan Rasulullah. Tapi apakah kita semua mau mengupayakan sebab yang bisa mengantarkan itu semua? Inilah tantangan kita. Mau dekat dengan Rasulullah, mau dicintai Rasulullah, tapi maukah kita mengupayakan, berlatih untuk bisa menggapai itu semua dengan cara memperbaiki akhlak? Maka kita pelajari agar akhlak ini semakin tertanamkan di dalam diri kita kebaikannya. Fakullama kana al-mar'u ahsanu khuluqan atau ahsana khuluqan, maka sejauh mana seseorang itu memiliki akhlak yang baik, kana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ia semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Majlisan yaumal qiyamah, duduknya dengan beliau pada hari kiamat, min ghairihi, dari selainnya. Wa kullama kana aswa'a khuluqan, dan sejauh mana dia buruk akhlaknya, kana ab'ada, maka sejauh itu pula lah dia jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya bisa jadi orang masuk surga tapi jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi itu orang-orang yang mungkin takwa kepada Allah baik, tetapi akhlak terhadap sesama kurang baik, sehingga syarat masuk surga sudah terpenuhi. Takwa kepada Allah, baik tauhidnya
menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masuk surga dan di akhirat, apakah dia bisa duduk dengan Rasulullah dekat? Dan apakah dia dicintai oleh Rasulullah SAW? Maka belum tentu. Bisa jadi akhlaknya kepada sesama kurang baik di dunia, sehingga di akhirat dia pun tidak bisa dekat duduknya dengan Rasulullah SAW. Maka ini sekali lagi menyempurnakan tauhid kita. Akhlak yang mulia penyempurna tauhid. Dan nanti di akhirat pun akan semakin sempurna. Bayangkan kita masuk surga dan kita bisa bertemu dan dekat dengan orang yang kita cintai. Sungguh luar biasa. Demikian pula wa an Abi Hurairah dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi kalian mampu mencukupi manusia dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta kalian. Maksudnya apa? Sebanyak apapun harta kita, masih lebih banyak seluruh manusia yang ada di dunia. Gak akan mungkin kita bisa membelanjakan harta kita untuk mencukupi kebutuhan semua manusia. Sebanyak apapun harta kita, masih kalah jauh dengan jumlah manusia yang ada. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kalian gak akan mampu mencukupi mereka, memuaskan mereka dengan harta. Ditambah lagi manusia selalu merasa kurang. Ya, kalau masalah harta manusia gak pernah puas. Maka sebanyak apapun harta kita gak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan manusia. Tetapi kata Nabi SAW, kalian bisa mencukupi mereka, berbuat baik kepada mereka, memuaskan kepada mereka dengan apa? Dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Ternyata dua perkara ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan akhlak yang baik. Dan ini bisa kita rasakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, minimal kita berbuat baik kepada mereka dengan senyuman, dengan akhlak, maka minimalnya kita akan tidak diganggu. Paling tidak dia tidak akan mengganggu kita. Ini minimalnya. Berarti bukan dengan harta kita bisa mencegah keburukan orang kepada kita. Memang ada sebagian kalangan yang bisa diam dari mengganggu manusia kalau diberi harta. Tapi kembali kepada hadis, seberapa banyak harta yang kita keluarkan demi untuk membuat orang itu tidak membenci kita? Tidak bisa. Manusia terlalu banyak, harta kita tidak mencukupinya. Maka cukup dengan akhlak, cukup dengan wajah yang berseri-seri, bukan cemberut tatkala berhadapan dengan manusia. Setidaknya ini bisa mencegah mereka untuk mengganggu kita. Setidaknya ini bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya, nah seperti itu. Kemudian saya menjelaskan la yumkinukum an tasa'un nasa bi amwalikum. Tidak mungkin bagi kalian untuk mencukupi kebutuhan manusia dengan harta kalian, ata'an wa badlan mahma kasrat amwalukum wa azuma sakhaukum. Ya, tidak mungkin kalian bisa mencukupi manusia dengan harta kalian, dengan memberinya, dengan menyerahkannya,
sebanyak apapun harta kalian dan sebesar apapun kedermawanan kalian. Li'anna isti'aba 'ammatihim bil ihsani bil fi'li ghairu mungkin. Karena bisa mencakup keseluruhan mereka berbuat baik dengan perbuatan itu tidak mungkin. Artinya dengan berbuat baik dengan perbuatan kita dalam hal memberi harta. Ya, semua orang kita bagikan harta nggak mungkin, nggak cukup harta kita, pasti ada yang kelewatan. Ya, sedermawan-dermawannya orang kalau ngasih santunan paling hanya beberapa yang dapat saja. Satu RT atau mungkin satu desa mungkin bisa. Tapi satu kota ada enggak? Ini kita belum satu provinsi, belum satu negara, belum satu dunia. Ya, orang yang paling dermawan pun kalau memberi harta, kalau memberi santunan paling hanya sebagian kecil saja. Gak mungkin manusia bisa mencukupi seluruh kebutuhan manusia yang lainnya. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia sangat dermawan. Nah, maka dari itu fasi'uhum bi akhlaqikum al-karimah, maka cukupkanlah mereka dengan akhlak kalian yang mulia. Wa adabikum al-jamil, dan adab kalian yang indah, bi bastil wajhi wa husnil khuluq, dengan wajah yang berseri, dengan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyinun, maka ini adalah perkara yang mudah, ringan, sahlun mutayassirun, mudah dan dimudahkan, liman waffaqahullah, bagi orang yang diberi taufik oleh Allah. Wa wahabahu al-khuluqal hasan, dan orang yang diberi anugerah akhlak yang baik. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu kana yunshid, bahwasanya beliau pernah bersenandung. Bunayya innal birra syai'un hayyinun waj'un taliqun wa kalamun layyin. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu adalah perkara yang ringan, perkara yang sederhana, yaitu cukup dengan wajah yang ceria dan kalam ucapan yang lemah lembut. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara kita membuat orang senang, minimalnya membuat orang cukup baik dengan kita dengan dua hal ini. Dan ini perkara yang mudah. Cukup kita bersenyum dan cukup kita berkata yang baik. Dan saya rasa semua manusia secara naluri, secara fitrah suka, senang apabila ada orang yang tersenyum kepadanya, apabila ada orang yang bertutur kata lembut kepadanya. Sebelum orang bicara, misalnya, kita nggak lihat materi. Kalau materi memang semua doyan. Kita diamu-amu asalkan kita dikasih uang 1 juta rela kita. Ya, menghinakan diri kita demi mendapatkan harta rela. Tapi coba kalau nggak punya duit, coba kalau nggak ada kebaikan dari segi materi, bagaimana kita bisa suka dengan seseorang? Bagaimana kita bisa merasa tenang dengan seseorang tanpa materi? Dimulai dari senyuman pada wajah. Semua saya rasa demikian. Pertama kali bertemu, kesan pertama apa? Meragut, ya sudah, hati merasa kasar. Orang ini macam berut. Kalau tahu uangnya banyak, baru kita senyum. Ya, ini kita nggak bicara materi, karena materi nggak akan bisa mencukupi kita semua. Ya, kita bicara hal yang standar saja. Kesan pertama dengan senyuman pada wajah dan tutur kata yang benar. Makanya Ibnu Umar mengatakan, wahai anakku, kebaikan itu mudah sebenarnya. Diawali dengan wajah yang ceria, tersenyum, dan ucapan yang lemah lembut. Sudah masuk? Azan, fadhal. Bisa azan dulu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Razak rahimahullah atau hafizallah berkata, "Wa hadzal akhlaqu hibatun min Allah." Maka akhlak yang mulia ini merupakan pemberian dari Allah. Wa tafaddulun minhu, dan karunia darinya. Yahdi li ahsaniha man syaa min ibadihi, yang Allah akan berikan hidayah pada akhlak yang baik dari siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan beliau ini memberikan pelajaran kepada kita tentang satu perkara, bahwasanya ketika kita menyadari akhlak adalah hal yang paling utama selain takwa kepada Allah, kita juga harus menyadari bahwasanya tidak semua orang mendapatkan hidayah akhlak yang baik. Ya, kita bisa tahu keutamaan akhlak yang mulia dengan hadis Nabi SAW. Tapi apakah kita bisa meraihnya? Apakah kita bisa mendapatkannya? Maka ini terkait dengan hidayah atau taufik. Ini terkait dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufiknya. Apakah kita mendapatkan taufik untuk memiliki akhlak yang mulia, atau hati kita terlalu keras sehingga hadis-hadis tentang akhlak, kajian-kajian tentang akhlak tidak masuk ke hati kita dan tidak kita wujudkan dengan perbuatan kita. Kita harus sadar bahwa pemberian akhlak yang mulia murni hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ini kepada siapa yang Allah kehendakinya. Kita yang berusaha, dan selain berusaha memiliki akhlak yang mulia dengan mempelajarinya, kita juga jangan lupakan doa. Oleh karena itu, beliau membawakan hadis wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata, ketika beliau membuka salatnya, kabbara, beliau bertakbir, thumma qala, kemudian beliau membaca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan demikianlah aku diperintah dan aku di antara orang-orang yang berserah diri. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk amal yang terbaik dan untuk akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, dan jagalah diriku ya Allah dari keburukan amal dan keburukan akhlak. La yaqi sayyi'aha illa ant, karena tidak ada yang bisa menjaganya dariku kecuali Engkau. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasanya di antara doa iftitah, doa iftitah atau istiftah sama saja, pembuka di awal salat adalah ini. Yang biasanya kita bacanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, gitu ya. Ada doa yang lain yang juga bisa dibaca, di antaranya ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hingga selesai.
Nah, di antara isi dari doa iftitah adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk memiliki amal yang baik dan akhlak yang baik. Ya. Sebagaimana amalan, kita nggak akan bisa mengerjakannya kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud hidayah taufik. Ya. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah petunjuk menuju kebaikan. Ya. Dan ini siapapun bisa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di dalam hadisnya. Makanya Allah katakan wa innaka apa kata Allah SWT tentang Rasulullah SAW? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bisa. Tetapi hidayah ini hanya sebatas teori penjelasan. Namun hidayah taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keutamaan sholat malam. Kita tahu keutamaan puasa Senin Kamis. Kita tahu keutamaan berkurban. Kita tahu keutamaan sholat duha. Tapi apa bisa kita semua melaksanakannya? Ilmunya sudah tahu, keutamanya sudah tahu. Tapi apakah kita benar-benar bisa mengamalkannya? Belum tentu. Butuh hidayah taufik. Itu untuk amal saleh. Secara teori ilmu kita faham, tapi secara pengamalan belum tentu. Demikian pula dengan akhlak. Ya, akhlak ini hal yang paling sering kita dengar mungkin di ceramah-ceramah khutbah Jumat. Kebanyakan khutbah mengajarkan tentang akhlak, bicara yang baik, jujur, amanah, jangan suka riba, jangan suka mengadu domba. Ini semua akhlak yang baik, tapi prakteknya hadis yang kita dengar apakah masuk ke dalam hati lalu mewujudkan amalan? Belum tentu. Kita harus sadari itu. Lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Kalau ilmunya sudah tahu, hadisnya sudah tahu, di antaranya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ajarkan di dalam salah satu doa iftitahnya, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah aku petunjuk, hidayah, taufik untuk bisa beramal yang baik dan berakhlak yang baik. Ya, jadi jangan hanya amal yang kita minta kepada Allah untuk kita bisa mengerjakannya. Akhlak yang baik pun juga minta kepada Allah. Kalau selama ini kata-kata kita kasar, banyak yang mengkritisi kita, suka cemberut misalnya, tidak ramah misalnya. Padahal kita tahu keutamaan ramah, lemah lembut, kata-kata yang baik. Tahu kita, tapi mengapa kita nggak bisa memperbaiki? Mungkin kita kurang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah perbaikilah akhlak saya. Ya Allah perbaikilah tutur kata saya. Ya Allah perbaikilah wajah saya agar bisa tersenyum kepada manusia. Ya, jangan sampai sekali lagi kita hanya berusaha dengan mendengarkan kajian ilmu. Ini penting, kita tahu penting mengingatkan kita, tapi jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis salah satu tentang doa iftitah. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang akan dibawakan oleh al-muallif hafizahullah masih tentang bahwasanya akhlak ini adalah karunia dari Allah, sehingga kita meminta juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala shawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, tafadhol silakan.
Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi